Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang perancangan penjadwalan proyek dengan metode PRT yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Anis Oktaviani Alfat, Ganes Bayu Alam, Muhammad Imam Mustaqim, dan Nana Martalia. Saya di sini akan menjelaskan tentang studi kasus. Di daerah Subang akan membangun perusahaan berstandar internasional. Perusahaan tersebut akan dibangun dan harus melalui 8 kegiatan, yakni membangun komponen internal, memodifikasi atap dan lantai, membangun tumpukan, menuangkan beton dan memasang rangka, membangun pembakar temperatur tinggi, memasang sistem kendali polusi, membangun alat pencegah polusi udara, dan kegiatan yang terakhir yaitu pemeriksaan dan pengujian. Untuk aktivitas yang pertama yaitu A. Membangun komponen internal dengan kegiatan pendahuluannya tidak ada, waktu kerjanya selama 10 minggu. Dan kegiatan yang kedua yaitu B. Memodifikasi atap dan lantai, kegiatan pendahuluannya tidak ada, waktu pengerjaannya selama 7 minggu. Kegiatan yang ketiga yaitu C. Membangun tumpukan, kegiatan pendahuluannya yaitu A, waktu kerjanya selama 9 minggu. Dan aktivitas yang keempat yaitu D. Menuangkan beton dan memasang rangka, kegiatan pendahuluannya A dan B, waktu kerjanya selama 6 minggu. Dan untuk aktivitas yang kelima yaitu E, yaitu membangun pembakar temperatur tinggi, kegiatan pendahuluannya yaitu C, waktu kerjanya selama 4 minggu. Dan aktivitas yang keenam yaitu F. Memasang sistem kendali polusi dengan kegiatan pendahuluannya yaitu C, selama waktu kerjanya 2 minggu. Dan yang ketujuh yaitu G. Membangun alat pencegah polusi udara dengan kegiatan pendahuluannya D dan E, waktu kerjanya selama 3 minggu. Dan yang terakhir yaitu H. Pemeriksaan dan pengujian, kegiatan pendahuluannya F dan G, selama waktu kerjanya 2 minggu. Selanjutnya di sini ada gambar jaringan kerja, yaitu ada kejadian 1, kejadian 2, kejadian 3, kejadian 4, dan seterusnya. Kejadian A yaitu membangun komponen internal yang membutuhkan waktu 10 minggu. Selanjutnya ada kejadian B, memodifikasi atap dan lantai yang membutuhkan waktu 7 minggu. Selanjutnya kejadian C dimulai saat kejadian A selesai, yaitu membangun tumpukan yang membutuhkan waktu 9 minggu. Lalu kejadian D dimulai ketika kejadian A dan B sudah selesai, yaitu menuangkan beton dan memasang rangka yang memerlukan waktu 6 minggu. Lalu kejadian E setelah kejadian C selesai, di mana membangun pembakaran temperatur tinggi yang membutuhkan waktu 4 minggu. Lalu kejadian F didahului ketika kejadian C selesai, yaitu memasang sistem kendali polusi yang membutuhkan waktu 2 minggu. Lalu kejadian G harus menunggu kejadian D dan E selesai, yaitu dengan dibuatkan garis remi C ke D, karena memerlukan kejadian E dahulu selesai, di mana kejadian G itu membangun alat pencegah polusi udara yang membutuhkan waktu 3 minggu. Lalu kejadian H menunggu kejadian F dan G selesai, yaitu pemeriksaan dan pengujian yang membutuhkan waktu kerja selama 2 minggu. Selanjutnya kita akan menentukan waktu kejadian paling cepat atau WKC. Kita asumsikan saja bahwa proyek dimulai di minggu ke-0. Berarti untuk menuju ke aktivitas kedua itu 0 ditambah 10 menjadi 10 minggu. Dan begitu juga di aktivitas ketiga itu 0 ditambah 7 menjadi 7 minggu. Selanjutnya untuk aktivitas kedua akan menuju ke aktivitas keempat atau kegiatan C itu memerlukan 9 minggu. Berarti 10 ditambah 9 menjadi 19 minggu. Kemudian aktivitas 4 akan menuju ke aktivitas 6 atau kegiatan E memerlukan waktu 4 minggu. Berarti 19 ditambah 4 menjadi 23 minggu. Kemudian dari aktivitas ketiga akan menuju ke aktivitas kelima atau kegiatan D memerlukan waktu 6 minggu. Berarti 7 ditambah 6 menjadi 13 minggu. Nah, untuk kegiatan H atau aktivitas ketujuh baru bisa dimulai ketika semuanya selesai.
dari aktivitas ke-6 menuju ke aktivitas ke-7 itu memerlukan waktu yang lebih lama daripada aktivitas ke-5 ke aktivitas 7, yakni 25 minggu. Kemudian kegiatan H atau aktivitas 7 menuju ke aktivitas ke-8 memerlukan waktu itu 2 minggu, berarti 25 minggu ditambah 2 minggu menjadi 27 minggu. Jadi untuk waktu kegiatan paling cepatnya itu adalah 27 minggu. Oke, baik. Selanjutnya, setelah kita mengetahui WKC atau waktu kejadian cepat, kita akan mencari yaitu WKL atau waktu kejadian lambat. Dan tadi pada jaringan kerja ini berakhir pada atau selesai pada minggu ke-27. Lalu WKL itu berbeda dengan WKC, karena kalau WKC itu dimulai dari minggu ke-0, sedangkan WKL itu dimulai pada saat kejadian tersebut sudah selesai. Maka di sini pada kejadian atau pada kegiatan 8 itu selesai pada tanggal 27, lalu di kegiatan 7 itu dikurangi 2, maka jadi 25 minggu. Lalu ke kejadian G itu dikurangi 3 menjadi 22, dan kejadian 3 dikurangi 6 menjadi 16. Lalu ke kejadian 6 itu dikurangi 2 yaitu 23, dan kejadian 4 dikurangi dengan 4 yaitu 19, dan kejadian 2 dikurangi dengan 9 yaitu 10. Lalu di kejadian 1 itu dikurangi dengan 10 yaitu 0. Lalu setelah mengetahui WKL, kita akan menentukan yang mana jalur kritis dan non kritis. Dapat diketahui pada tabel tersebut di mana jalur kritis yaitu di mana WKC dan dikurangi WKL sama dengan 0 atau tidak bersisa. Dan di tabel tersebut diketahui pada kejadian 3 dan kejadian 5 merupakan jalur non kritis, sedangkan kejadian 1, 2, 4, 6, 7 dan 8 yaitu merupakan jalur kritis. Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.